Dan khusyuk ini adalah mauhibah, anugerah yang Allah berikan, sebagaimana sifat-sifat lain yang menjadi anugerah. Sabar adalah anugerah, tetapi orang untuk bisa sabar maka ada latihan, ada belajar untuk bisa mendapatkan anugerah sabar tersebut. Begitu pula khusyuk. Maka ketika orang ingin mendapatkan khusyuk, para ulama memberikan nasihat berkaitan tentang kiat-kiat seseorang agar dia bisa mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, karena dia adalah anugerah yang agung. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah ungkapkan di dalam ayat yang pertama ini dengan fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti lampau, padahal maksudnya untuk sesuatu yang akan datang. Sebagai bentuk informasi dari Allah Ta'ala, sesuatu yang akan datang diinformasikan dengan fi'il madhi untuk menunjukkan istiqrar, ketetapannya secara pasti, bahwa pasti Allah Ta'ala menjanjikan keberuntungan, kesuksesan bagi orang-orang yang beriman. Yang karakter orang beriman ini di ayat berikutnya disebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Oleh karena itu Nabi Zakaria yang disifati oleh Allah Ta'ala sebagai ahli ibadah, Allah anugerahkan Nabi Yahya dengan keistimewaan tersendiri sebagai putranya. Maka Allah sifati dalam surah Al-Anbiya, innahum kanu yusari'unana fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya keluarga Zakaria adalah keluarga yang berpacu dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, dia beribadah kepada Allah dengan penuh harapan dan rasa takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah keluarga yang khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, khusyuk secara bahasa kadang menunjukkan arti as-sukunu wal hudu'u wal istiqrar, sebuah kenyamanan dan ketenangan. Karena manakala orang dia khusyuk dalam sholatnya, baik secara fisik maupun secara batin, dia tidak akan banyak melakukan gerakan di luar sholat karena dia merasakan ketenangannya. Oleh karena itu disebutkan Rasulullah SAW ketika sholat malam, Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang ketika Rasulullah SAW masih hidup, usianya masih sangat muda, ingin sholat di belakang Rasulullah SAW, bermakmum kepada Rasulullah SAW dalam sholat malamnya. Maka Rasulullah SAW membaca Al-Fatihah, faftataha bil Baqarah, kemudian Nabi membaca Al-Baqarah, hatta idza balaghal mi'ata, sampai Nabi membaca ayat yang ke-100. Maka Hudzaifah mengatakan, dengan ini Rasulullah SAW akan ruku. Tetapi Nabi SAW terus membaca sampai lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, sampai akhir surah Al-Baqarah. Maka faftataha bin nisa, Nabi membaca surat An-Nisa. Dan memang Al-Baqarah dengan An-Nisa ini punya kemiripan, ya, meskipun secara urutan yang kita baca di mushaf Al-Baqarah, Ali Imran, baru An-Nisa. Tapi Nabi dalam salat malam ini membaca apa? Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, sampai akhir surah An-Nisa. Kata Hudzaifah, Nabi akan ruku setelah ini. Tsumma iftataha bi Ali Imran. Kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi membaca surat Ali Imran. Dan dalam keterangan Hudzaifah ibnul Yaman, wa kana idza marra bi ayati ta'awudin ta'awwadh
Wa idza marra bi ayati su'alin sa'al. Kalau Nabi melewati ayat yang di situ berbicara tentang permohonan perlindungan, maka Nabi berhenti, kemudian berdoa meminta perlindungan kepada Allah yang cukup panjang. Kalau Nabi SAW melewati ayat tentang permohonan permintaan tentang rahmat dan lain sebagainya, surga, maka Nabi SAW diam. Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah di dalamnya. Makanya kata Imam Nawawi rahimahullah, orang yang membaca Al-Quran kalau melewati ayat rahmat, maka dianjurkan untuk berhenti sejenak, kemudian dia berdoa meminta rahmat Allah Ta'ala, rahmat tentang surga, cerita orang-orang solih, ya. Begitu pula ketika melewati tentang azab, tentang cerita orang-orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala, maka dia diam, berhenti untuk kemudian memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa kana yaqra'u mutarassila. Rasulullah SAW membacanya secara tartil, memberikan hak hurufnya, panjang pendeknya, tajwidnya diberikan haknya. Coba sepanjang apa salatnya Rasulullah SAW? Maka kemudian thumma raka' fakana yarka'u qariban min qiyamih. Kemudian Rasulullah SAW rukuk, dan rukuknya sepanjang berdirinya, kurang lebih. Thumma i'tadal, ya, wasajad, kemudian beliau i'tidal dan sujud, wa kana yasjudu qariban min qiyamih, dan beliau sujud sepanjang berdirinya. Taib jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, sampai Hudzaifah ibnul Yaman kemudian mengatakan, laula maqamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah bukan karena kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sujudnya karena panjangnya. Kenapa? Karena beliau mendapatkan rasa di dalam salatnya, rasa dalam indahnya bermunajat kepada Allah sehingga menimbulkan ketenangan dan kenyamanan. Tidak ada sesuatu yang membuat nyaman selain daripada itu, sehingga kemudian Rasulullah SAW tidak terasa membaca berapapun ayat panjangnya karena beliau mendapatkan kehusyuannya. Maka orang yang mendapatkan kehusyuannya, dia pasti akan selalu senantiasa merindukan menuju munajat kepada Allah, selalu rindu pada solat. Maka Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, buat aku istirahat, buat aku tenang dengan solat. Padahal solat itu isinya gerakan yang kalau orang banyak bergerak biasanya apa? Capek, lelah. Tapi orang yang merasakan betul-betul dengan sholatnya sebuah keindahan, ketenangan dan kenyamanan, maka dia disitulah inti dalam apa? Istirahat itu sendiri. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, diriwayatkan Ibnu Zubair, yang dimaksud adalah Abdullah bin Zubair. Ini keluarga yang khusyuk, keluarganya Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar, putranya sahabat Zubair bin Awam, sepupunya Rasulullah SAW. Jadi Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abi Bakar. Dari pernikahan dengan Asma binti Abi Bakar, diantaranya anaknya yang pertama namanya Abdullah bin Zubair. Di masa setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan setelah kepemimpinan Muawiyah, maka terjadi friksi politik antara Yazid bin Muawiyah dengan Abdullah bin Zubair, sampai kemudian friksi itu menimbulkan peperangan. Jemaah sekalian dirahmati Allah, maka Abdullah bin Zubair yang pada waktu itu bersembunyi di Mekah dan kemudian terdesak, Hajjaj bin Yusuf yang berperang melawan Abdullah bin Zubair pada waktu itu melemparkan manjanik. Tahu manjanik Pak ya? Manjanik itu cikal bakal bom berikutnya, ya. Jadi batu yang kemudian dipanaskan, yang kemudian dilemparkan dengan bola api sampai kemudian menimbulkan daya ledak. Maka manjanik itu jatuh ke Ka'bah.
Jadi Ka'bah pernah hancur, ya, pernah bangunannya itu pernah roboh di masa setelah Khulafaur Rasyidin. Tayyib. Dan saat itu Abdullah bin Zubair kana yusolli biqurbi hijri Ismail. Beliau sholat di dekat hijri Ismail. Dan Abdullah bin Zubair ini dikenal kalau sholat faka'annahu udu minal khusyu'. Kalau beliau sholat, posisi beliau itu seakan-akan seperti tongkat yang kering tertancap di tanah, nggak ada gerakan, saking khusyuknya. Fakanatil asafir tanzilu ala dhahri la tahsabuhu illa jada'a haid. Sampai burung-burung kecil itu, burung pipit itu hinggap di punggungnya Abdullah bin Zubair, itu nyaman. Seakan-akan burung itu merasa bahwa mereka hinggap di tembok, ya. Tayyib. Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, maka dalam peperangan tersebut saat beliau sholat di dekat hijr Ismail, kemudian manjalik jatuh ke Ka'bah, maka baju beliau terkoyak. Wa kana yusalli, beliau tetap sholat, wa man fatal, dan beliau tidak bergeser dari sholatnya, ya, karena saking apa? Khusyuknya. Dan adik beliau, dan adiknya ini nggak pernah ketemu dengan Rasulullah SAW, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini dididik oleh ibunda Aisyah bibinya sampai kemudian menjadi ulama besar. Dalam perjalanannya menuntut ilmu, kakinya itu terluka, kemudian terinjak oleh kudanya yang terkena kotoran kuda sehingga kemudian terinfeksi. Ketika diperiksakan ke tabib, maka tabibnya menyarankan untuk diamputasi. Maka ketika dokter menyarankan diamputasi supaya rasa sakitnya itu berkurang, maka dikasih sebuah obat yang dengan bahan alkohol. Maka beliau bertanya tentang alkohol ini terbuat dari apa, sampai kemudian beliau ragu. Urwah bin Zubair, saya nggak berbicara tentang hukum alkohol, ya. Maka kemudian beliau cuma minta agar diamputasi saat beliau sujud, ya. Maka beliau sholat sampai ketika beliau sujud, kakinya kemudian diamputasi. Maka beliau salam dan bertanya kepada dokternya, kakiku sudah dipotong ataukah belum? Ya, tidak terasa, ya. Karena apa? Karena kekhusyuannya di dalam apa? Sholatnya. Muslim bin Yasar dalam cerita muridnya tabi'in Maimun bin Mahran, Muslim bin Yasar ini seorang sahabat, ya. Maka multafitan fi sholatih, dia tidak pernah tidak fokus dalam sholatnya, ya. Tidak noleh di sini maksudnya tidak fokus, ya. Walaqatin hadamat nahiyatun minal masjid. Suatu ketika tembok masjid itu roboh. Fafazi ahlus suq, sampai orang-orang di pasar itu rame, gaduh, ya, lihiddatiha, karena getarannya. Maka wa innahu laqaimun yusalli wa man falat, dan dia tetap berdiri kokoh di masjid itu, sholat dengan keadaan tenang dan tidak bergeser. Sampai kekhusyuannya itu betul-betul dirasakan oleh orang di luar. Wa kana idza marra bi majlisin, beliau ini kalau melewati majlis, yang majlis itu aslinya sebelum beliau lewat mereka berbicara, tertawa ke sana kemari. Kalau beliau lewat semuanya hanyut dengan ketenangan, mereka diam. Wa kana idza dakhala fi ahli, kalau beliau masuk ke rumah menemui keluarganya,
maka seluruh keluarganya diam. Wa idza kharaj, kalau beliau keluar, maka keluarganya kembali ngobrol lagi, tertawa ke sana kemari. Aura kehusyuannya bisa dirasakan oleh orang yang di sekitarnya. Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, idza tawadda isfarra wajhu. Beliau ini kalau wudu, maka wajahnya langsung pucat kuning. Sampai muridnya bertanya, kenapa Anda ini kalau wudu ini wajahnya jadi apa? Pucat, menjadi kuning. Maka kemudian beliau katakan, atadruna baina yaday man uridu an aqum. Apa kalian tidak tahu aku nanti akan menghadap kepada siapa? Jadi sudah terasa ketika wudunya, merasa bahwa akan menghadap kepada Rabb yang agung. Maka di situ ada rasa haibah, rasa segan akan kedudukan Allah Ta'ala, sehingga kemudian wajahnya berubah menjadi pucat karena akan menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang dirasakan oleh siapa? Cucunya Rasulullah SAW, Hasan bin Ali bin Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Taib. Nah, sekarang kita masuk kepada kaifiyat, tata cara atau usaha seseorang untuk bisa mencapai kekhusyuan di dalam sholat. Yang pertama adalah isbahul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu dari hal-hal yang tidak disukai. Maka sempurnakan wudu, jangan sampai wudunya itu tidak benar, masih ada petak-petak kering atau berlebihan di dalam air wudu. Ya, orang yang tidak bagus dalam wudunya itu bisa mempengaruhi sholatnya. Dalam riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam al-Awsatnya, karena Rasulullah SAW yusalli subh, Rasulullah SAW sholat subuh. Fabtada'a bir-Rum, beliau memulai membaca surah Ar-Rum. Fa'auhama fihi, Rasul yang kepadanya turun wahyu ketika membaca surat Ar-Rum ini, bacaannya terasa kacau. Padahal apa? Rasul ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang menerima wahyu, tapi kok bisa bacaannya terasa kacau? Dan itu pernah terjadi pada Rasul. Maka Rasulullah SAW mempercepat sholatnya. Kemudian falamman sorof, ketika beliau selesai, maka beliau menyampaikan, sesungguhnya inna ahadakum, ada di antara kalian, la yuhsinu wudu'ahu, yang tidak bagus dalam wudunya, yang ketika dia tidak bagus dalam wudunya itu membuat Nabi kacau dalam bacaannya. Ini aja makmum yang tidak bagus dalam wudunya itu bisa mempengaruhi apa? Sholatnya imam. Bagaimana kalau kita wudunya tidak bagus? Oleh karena itu, kalau orang paham betul hakikat wudu, bahwa wudu itu, maka sampai dikatakan oleh Ibnu Qudamah, dalam bersuci itu ada tiga tingkatan. Bersuci secara fisiknya, ya, bersuci secara fisiknya, mensucikan badan dari najis dan apa? Dari hadas. Yang dari hadas ini dengan apa? Dengan wudu. Tingkatan kedua apa? Tathhirul jawarihi wal qulubi minal athami wad dunub, membersihkan anggota tubuh dan hati dari dosa. Makanya kata An-Nawawi, kenapa kok yang dibasuh bagian-bagian itu? Logikanya kalau orang kentut, itu yang dibasuh di mana, Pak? Di dubur kan? Tapi kenapa yang kena basuhan itu apa? Yang kalau rukunnya setelah niat apa? Wajah,
Kemudian tangan sampai siku-siku. Ini rukun, yang rukun ya. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki. Ya, kalau sunnahnya ditambahi apa? Istinsyak dan kumur-kumur. Tayyib barakallahu fikum. Maka kata An-Nawawi, karena anggota yang kena tempat atau kena air wudhu tersebut, anggota tubuh yang terkena air wudhu tersebut itu adalah mahallul khotoya wadzunub, adalah anggota yang biasa menjadi tempat orang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Wajah, ada mata, saat kumur-kumur mulut berbicara, ya, mengusap kepala, orang berpikir untuk melakukan kemaksiatan. Tangan dari jari jemari sampai siku bergerak bebas, yang kadang di situ melakukan perbuatan dosa. Kaki melangkah. Makanya di dalam fadilah wudu, dalam sebuah hadis disebutkan apa? Tukaffiru dzunub ma'a akhiri qatratin qatarataha. Maka air wudhu itu akan merontokkan, menutup dosa-dosa sampai tetesan terakhir dari tempat-tempat yang kena basuhan wudhu tersebut. Makanya makruh orang apa? Wudhu kemudian dilap, hukumnya apa? Makruh. Ya, kita berharap tetesan-tetesan itu menjadi apa? Bagian agar dosa kita dirontokkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, malam yaf'al al-kabair, selama dia tidak mengerjakan dosa besar. Itu yang harus dilakukan pertaubatan sendiri. Maka sampai Abu Hanifah diceritakan beliau ini diberikan basirah oleh Allah Ta'ala yang tajam. Abu Hanifah itu pernah melihat ada orang wudhu, selesai wudhu Abu Hanifah katakan, "Hei fulan, bertobatlah kamu dari dosa uquqil walidain, dosa berbuat durhaka kepada kedua orang tuamu." Orang ini kaget, betul, bahwa dia sebelum itu telah melakukan apa? Perbuatan durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Abu Hanifah faham dari tetesan-tetesan air wudhunya. Berikutnya kemudian ada orang wudhu lagi, Abu Hanifah kemudian mengingatkan, "Hai fulan, bertobatlah kamu dari dosa zinamu." Dan memang dia habis melakukan perbuatan zina. Abu Hanifah melihat itu dari tetesan air wudhu. Maka Abu Hanifah kemudian merasa gelisah dengan anugerah basirah ini, sampai beliau kemudian meminta kepada Allah Ta'ala agar anugerah basirah ini ditutup oleh Allah untuk dirinya, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan kepada seseorang. Maka kemudian Allah angkat basirah ini. Paling tidak kita belajar dari sini bahwa wudhu itu kemuliaan buat kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Maka ketika orang penuh dengan perenungan, wudhu itu menghapus jejak dosa kita. Karena dalam sholat, setan yang tidak ridho terhadap sholat kita dan berusaha menggelayut sholat kita, yang menjadikan dosa itu sebagai kendaraannya untuk masuk dalam relung-relung hatinya. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas, "Asyaitanu jathimun bait, jathimun ala qalbil ibad." Setan itu bertengger di hati manusia dari pergerakan atau dari peredaran darah masuk dengan kendaraan apa? Dosa. Tayyib barakallahu fikum. Dan sholat seseorang itu diganggu setan khusus, yang dalam riwayat yang sahih setannya namanya apa? Setan dari jin namanya apa? Khinzib. Makanya ada orang mengadu, "Wahai Rasul, saya itu sholat, dan ketika saya sholat, hala syaitanu, setan mengganggu, menjadi perantara dalam antara diriku dengan bacaanku. Bacaannya jadi kacau, padahal dia hafal betul ayat tersebut." Makanya kadang ada orang sholat, pikirannya terganggu, dibawa kemana-mana, seharusnya baca Al-Fatihah malah baca sholawat. Contoh dalam apa? Sholat sirriyah. Maka Nabi menyebutkan, "Dzaka syaiton yuqalu lahu khinzib." Itulah setan yang bernama siapa? Khinzib. Ya.
Tayyib, barakallahu fikum. Maka dengan wudu tadi, ya, fahami bahwa fungsi wudu tadi adalah apa? Supaya membuat setan tidak punya kendaraan untuk masuk ke dalam sholat kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka perbaikilah wudu, asbigil wudu, sempurnakan wudu, ya, rukun-rukunnya dipenuhi, syarat-syaratnya dipenuhi, ya, ditambahi sunnah-sunnahnya. Kemudian tinggalkan makruh-makruhnya. Di antara makruh di dalam wudu apa? Berlebih-lebihan di dalam air. Makanya dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, sayati 'alan nasi qaumun ya'taduna fil wudu'i wad du'a, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Akan tiba satu waktu di mana ada orang-orang yang berlebih-lebihan dalam wudu dan berlebih-lebihan di dalam doa. Berlebih-lebihan dalam wudu itu diantaranya apa? Airnya berlebih-lebihan. Tayyib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini langkah yang pertama, ya, isbaghul wudu, menyempurnakan wudunya. Kemudian langkah yang kedua, tajridud zahir amma yushghilul hawas, mengosongkan sesuatu, mengosongkan fisik dari hal yang mengganggu indera. Maksudnya apa? Matanya ketika sholat, kalau bisa di depannya atau di tempat sujudnya dihindarkan dari sesuatu yang mengganggu matanya. Nabi SAW sholat dengan baju ambijaniyah yang baru didapatkan dari Raja Najasyi. Baju itu disukai Rasulullah SAW karena ada motifnya yang bagus. Maka Nabi mengenakannya untuk sholat. Tapi ternyata ketika menyaksikan motifnya itu sangat mengganggu Rasulullah SAW. Maka beliau mempercepat sholatnya. Maka Nabi SAW menyampaikan, aku baru mendapatkan baju dari Najasyi, baju ambijaniyah. Wa innaha alhadni an sholati, maka sesungguhnya baju itu sangat-sangat membuatku lalai dalam sholatku. Maka Rasulullah SAW memanggil Umar dan kemudian memberikan baju ambijaniyah itu kepada Umar. Umar nangis, "Ya Rasul, baju ini adalah baju yang mengganggu sholat Anda. Kenapa Anda memberikan kepada saya?" Nabi tidak suka, tapi malah kenapa Pak? Diberikan kepada Umar. Bukan baju itu haram untuk dipakai, tapi maksudnya tadi ya, sesuatu yang terlihat oleh mata berupa gambar atau tulisan, yang masuk sholat di depannya jangan lupa nomor urut sekian gitu kan, dibaca itu kan jadi nggak apa, khusyuk gitu ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka Rasulullah SAW memberikan kepada Umar. Umar yang menangis ketika dikasih karena merasa kok diberikan baju yang membuat Nabi SAW sholatnya terganggu. Maka Nabi menyampaikan, wahai Umar, aku memberimu ini bukan untuk kamu pakai untuk sholatmu, tetapi supaya kamu datang ke rumahnya Abu Jaham dan menjual baju ini, kemudian uangnya kamu gunakan dalam kebaikan, ya. Taib, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka kosongkan indera mata kita dari sesuatu yang bisa mengganggu mata kita, kemudian apa? Terfikir dalam pikiran kita sehingga kemudian kita tidak khusyuk, ya. Taib, sholat di depannya orang mengenakan sarung, ada mereknya, contoh Atlas, ini harganya kira-kira berapa ya, gitu ya, mikir, ya. Nah, taib. Kalau bisa pakai baju putih, ya, atau polos, ya. Yuk, ini yang pakai baju batik, saya bukan menyinggung Bapak. Taib, ya. Artinya sebisa mungkin
matanya tidak terganggu oleh apa yang tergambar, tertulis di depannya, ya. Barakallahu fikum. Dalam kitab At-Tadhkirah, Abdullah bin Mubarak menyebutkan beliau ini suka pakai baju putih, dan beliau mengatakan wa ahabbu ilayya ayyakunal kafanu min thawbi sholatih, dan aku lebih suka kafanku itu terbuat dari baju ini yang biasa aku gunakan sholat. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan di antara kafan itu bisa oleh seseorang sudah dipersiapkan dengan baju yang biasa dia gunakan untuk sholat. Baju gamis yang putih dijadikan sebagai kafannya, itu bisa. Dan di antara ulama salaf ada yang melakukan itu, ya. Bahkan di antaranya siapa? Di antaranya Bara' bin Azib. Bara' bin Azib ini saat sakit keras, beliau sudah nggak bisa berdiri, maka beliau minta kalau sholat dan mau tidur itu beliau dipakaikan baju putih. Kemudian kalau mau tidur, ya dipakai baju putih, mau tidur pakai baju putih nih, ya. Sampai kemudian beliau ini minta diwudukan dan dihadapkan ke kiblat. Anak-anaknya mengatakan, Anda ini sudah udzur wahai ayah, kenapa Anda sampai kemudian meminta seperti itu? Maka kemudian beliau mengatakan, ausoni khalili, kekasihku menawasiatkan dengan hal itu, kalau aku mati dengan keadaan itu mitta alal fitrah, maka kata Nabi, kamu akan mati dalam keadaan fitrah. Barakallahu fikum. Kemudian indera apa lagi? Pendengaran. Makanya dianjurkan ulama, kalau ada orang baca Quran, di sampingnya orang yang sholat, jangan keraskan suaranya. Meskipun bacaan Quran itu bagus, karena ditakutkan apa? Akan mengganggu orang yang sholat, ya. Barakallahu fikum. Apalagi suara-suara yang lain, ya. Oleh karena itu ulama mengkiaskan dengan dalil. Nabi mengingatkan seseorang yang akan keluar melewati orang yang sholat. Jadi jangan melewati orang yang sholat. Makanya pakai sutroh supaya ada apa? Batasan orang lewat. Tayyib. Nabi mengingatkan lebih baik dia menunggu arba'in, 40, tidak dijelaskan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, daripada melewati orang yang sholat. Makanya orang yang melewati orang yang sholat diperintahkan untuk ditahan, didorong dengan tangan, ya. Tayyib. Nah, dulu ketika kami liburan di Pulau Gadung sama kakak saya sholat gitu, ya, itu banyak yang nggak paham, ya, tata cara sholat itu banyak yang nggak paham fikihnya. Ada yang melewati di depan gitu, ya, di depan pas lewat, kakak saya lagi sholat sedekap padahal. Maka kemudian dia ulurkan tangannya memberikan isyarat bahwa ini sedang sholat, malah diajak salaman, Pak, ya. Dia nggak paham, bingung gitu, mau maju mundur malah diajak salaman gitu, ya. Jadi Nabi mengingatkan lebih baik dia menunggu 40. Kata para ulama, Nabi tidak menjelaskan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun daripada melewati orang yang sholat, karena itu akan mengganggu sholatnya, menjadi perantara antara dirinya dengan Allah, sehingga dia tidak bisa fokus dalam bermunajat kepada Allah, ya. Barakallahu fikum. Maka segala sesuatu yang mengganggu pikiran seseorang lebih baik dia menunggu 40. Para ulama mengatakan baik itu indera pendengarannya, penglihatannya, atau rasanya, atau penciuman. Makanya Nabi melarang apa? Man akala. Cuma larangan ini bersifat makruh. Bersifat apa? Makruh, bukan haram.
Man akala thauman au basalan fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan bawang-bawangan, bawang mentah ini, bawang bombay, bawang merah, apalagi dia. Jangan dekat apa? Musala kami. Bahkan dalam ayat disebutkan fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam, karena malaikat itu terganggu sebagaimana manusia terganggu. Malaikat aja terganggu apalagi apa? Manusia ya. Kenapa? Coba penciumannya yang mencium orang di sampingnya, bau habis makan jengkol, habis makan apa gitu ya, yang belum dibersihkan itu mengganggu orang di sampingnya. Oleh karena itu sunnah orang ketika mau sholat bersiwak, membersihkan apa? Membersihkan mulutnya, membersihkan giginya. Siwak itu apa, Pak? Nah, banyak orang paham siwak itu dikatakan kayunya. Siwak itu perbuatannya. Kayunya itu namanya arok. Ya, kayu yang biasa Bapak beli untuk kadang pulang umroh beli itu namanya arok. Orang yang bersiwak dengan arok itu mengumpulkan dua keutamaan. Nabi itu kalau bersiwak suka menggunakan apa? Dahan kayu arok. Ya, namanya bukan pohon siwak, enggak ada ya. Siwak itu adalah perbuatannya. Oleh karena itu dalam mazhab Syafi'i dulu orang biasanya bersiwak dengan 36 jenis batang. Di antaranya batang anggur itu digunakan untuk bersiwak, ya. Nah, maka sikat gigi itu juga merupakan perbuatan apa? Siwak, ya. Nah, cuma kalau orang menggunakan dengan dahan arok mengumpulkan dua apa? Dua keutamaan tadi. Nabi ketika beliau wudu bersiwak, ketika beliau mau sholat bersiwak. Ya, di situ ada keutamaannya sendiri. Ya, selain daripada supaya tidak mengganggu orang yang di sampingnya. Tayyib, jadi membersihkan atau mengosongkan indera kita, baik itu kulit kita, mata kita, pendengaran kita, penciuman kita dari hal yang mengganggu. Ya. Tayyib, barakallahu fikum jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian berikutnya ada ajalah ila sholat, tidak terburu-buru dalam menuju sholat. Untuk dapat rakaat bersama imam lari menuju sholat. Ya. Oleh karena itu Abu Bakrah ketika masuk ingin mendapatkan rakaat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah rukuk dari pintu masjid, beliau takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbiratul intiqal menuju rukuk, kemudian berjalan dengan keadaan rukuk menuju shaf. Karena memang apa? Man adraka rak'atan faqad adrakas shalah. Barang siapa yang mendapatkan rukuk berarti dia mendapatkan sholat. Ya, Bapak tadi sholat subuh mamanya masbuk, imam masih ruku, kemudian apa? Takbiratul, nah ini takbiratul ihram dulu. Dan dalam mazhab Syafi'i takbiratul ihram itu dibaca dengan apa? Dengan suara yang kita mendengarnya, karena takbiratul ihram rukun. Allahu Akbar. Kemudian baru pindah menuju takbiratul intiqal. Kadang ada orang apa? Takbiratul ihram itu enggak ada bedanya dengan takbiratul intiqal. Allahu Akbar langsung ruku. Enggak boleh. Maka nanti rakaat kedua dijadikan rakaat pertama. Ya. Maka takbiratul ihram itu dalam mazhab Syafi'i harus ada niat takbiratul ihram sendiri. Karena beda antara takbiratul ihram dengan takbir intiqal. Takbiratul ihram itu rukun. Rukun itu kalau tidak ada, enggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Maka
dia langsung rukuk, kemudian apa? Masuk menuju apa? Shaf. Maka setelah sholat, Nabi SAW mengingatkan, ya, ma fatakum, apa yang kalian ketinggalan, fa'atimu, sempurnakan. Ya, kalau kalian dapat rukuk, berarti kalian dapat apa? Sholat. Maka Nabi mengingatkan, shollu bisakinati wal waqar, sholatlah dengan tenang dan nyaman, tidak terburu-buru. Karena sesuatu yang memburu kita itu menyebabkan sesuatu sebelum sholat kita itu kadang masih menggelayut dalam pikiran kita, masuk dalam sholat kita, sehingga kita berbicara kepada Allah, tapi pikiran kita tidak bersama Allah Ta'ala. Ya, maka jangan terburu-buru. Maka apa yang kita dapat sudah, itulah sholat kita. Taib. Kemudian berikutnya, tathhirul batin amma yushghiluh, membersihkan batin, hati dan pikiran dari hal yang menyibukkan. Oleh karena itu, jangan sholat sementara hati kita itu mengarah kepada makanan. Itu makanan sudah terhidang itu, ya. Ya, makanya Nabi mengingatkan makruh hukumnya, makruh, tidak sampai haram, ya. Mamanya ada adzan, sudah qomat, bapak pulang kerja lapar betul, sementara istrinya di rumah sudah menghidangkan sate, gulai kambing, apalagi, ya. Maka mana yang didahulukan? Makan dulu, ya. Makanya Nabi mengingatkan, la sholata bi hadratit ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada sholat dalam keadaan makanan sudah terhidang dan dia menahan apa? Menahan sesuatu yang akan keluar dari dubur maupun dari kubul, dari depan, menahan buang air kecil maupun apa? Menahan buang air besar. Maka hakikatnya dia tidak bermunajat kepada Allah hatinya. Yang sibuk dalam pikirannya adalah apa? Rasa laparnya pengen makan. Imamnya kok bacaannya panjang. Ini mau pipis, gimana ini ditahan, ya? Tayyib. Dia tidak bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini makanan sudah terhidang. Enggak khusyuk. Tayyib. Jangan sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ya udah, saya cukupkan sampai di sini saja. Baik. Ala kulli hal, ya, membersihkan hati tadi, ya, dari sesuatu yang menyibukkan. Berikutnya, ta'awud, ya, ta'awud. Makanya ta'awud di dalam sholat itu, meskipun hukumnya sunnah muakkadah, kata Imam Nawawi, kalau lupa di rakaat pertama, baca di rakaat kedua. Kapan tempatnya? Ada orang yang membacanya sebelum sholat, nggak ada masalah, ya. Ataupun membacanya sebelum membaca apa? Basmalah sebelum Al-Fatihah, ya. Basmalah sebelum membaca Al-Fatihah. Maka membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau ketika seseorang apa? Dia merasakan sholatnya betul-betul terganggu, gak bisa khusyuk, bacaannya sholat salah, bukan karena dia memang gak hafal, tapi betul-betul pikirannya terganggu, maka membaca ta'awud. Makanya tadi ada orang yang mengadu kepada Rasulullah SAW, setan itu merusak bacaannya. Maka Nabi SAW mengatakan, daka khinzib, daka syaitan yuqalu lahu khinzib. Itulah setan yang namanya khinzib. Kemudian barang siapa yang merasakan gangguan hizib tadi dalam bacaannya, dalam pikirannya, maka apa? Rasulullah SAW menasihatkan, fal yata'awwad min syarri, hendaklah dia berlindung dari keburukannya,
wal yatful ayyasari, dan dia tafel itu meludah yang tidak keluar air, tidak keluar liur, ke arah kirinya tiga kali, tapi tidak menolehkan kepala ya, tidak menoleh kepala. Sebagian ulama menolehkan kepala itu mengatakan batal karena apa? Salah satu rukun sholat itu mengarah ke kiblat. Tapi sebagian lain tidak. Menoleh yang bisa menyebabkan batal adalah melibatkan kepala dan badan. Ya, jadi namanya menghadap ke kiblat itu wajah dan badan. Itu rukun itu syarat sah sholat. Maka ketika orang begini menggerakkan begini, itu apa? Ini dalam mazhab Syafi'i umumnya begitu. Jadi ketika orang begini itu batal, tapi kalau begini itu makruh. Ya, dalam mazhab Syafi'i begitu. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Maka sambil tafel, jangan keluar apa liurnya, ya. Tayyib, barakallahu fikum. Berta'awud. Karena memang setan sangat berusaha agar kita tidak sempurna dalam sholatnya. Nah, ini aromanya sudah tidak sekali sekali. Tayyib. Ala kulli hal, nanti akan kita lanjutkan berikutnya. Banyak sekali ya kaifiyatnya, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang kaifiyat khusyuk di dalam sholat itu seperti apa, ya. Ala kulli hal, belajar ikhtiar termasuk nanti diantaranya adalah Pak, mentadaburi gerakan dan bacaan. Kata Imam Ahmad, contoh apa? Kenapa kita diperintahkan untuk berdiri sedekap? Yang pertama, orang yang berdiri bersedekap itu hendaknya ingat di akhirat bahwa ketika di padang mahsyar, kata Imam Ahmad, dia akan menghadap Allah dalam keadaan itu. Maka ingatlah posisinya nanti ketika di padang mahsyar. Kemudian dikatakan pula ketika orang berdiri itu menunjukkan apa? Bahwa dia menghadap kepada Allah Ta'ala dengan penuh kesiapan mendengar apa perintah Allah Ta'ala. Nah, ini tadabur apa? Af'al. Maka nanti ada tadabur perbuatan dan tadabur perkataan. Apa yang diucapkan. Itu maknanya apa? Saya rasa sampai di sini. Ada pertanyaan, Pak?